Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya yang diberikan. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang diferensiasi. Nah, tadi kan Pak Acul Samuel tadi udah absen ya Samuel ya. Sekarang ya Bapak Ibu, kita ada namanya pra assessment. Ya, pra assessment itu adalah tes dulu nih. Saya ingin memetakan Bapak Ibu ada di mana, misalnya Pak Udin kira-kira kinestetik atau audio, atau kesiapan Pak Udin belajarnya di mana, di lower, middle, atau yang high nih. Jadi saya tes dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang fokus. Duduk siap. Oke. Kita ice breaking dulu deh supaya Bapak Ibu fokus. Ya, mulai ya Bapak Ibu. Ya. Nanti kalau yang nggak fokus maju ke depan. Ya. Uber. Saya lagi ngerekam ya, Miss. Oke. 1, 2, 3. Bersatu kali. Berdua kali. Bertiga kali. Berempat kali. Saya akan pra assessment ya. Saya ingin memetakan Bapak Ibu. Saya akan bagikan kuisis. Saya lihat gambar, Pak. Lanjut. Ya, lanjut. Sudah ya Bapak Ibu? Berbagai metode dengan menyampaikan materi untuk mencapai tujuan KBM. Berbagai metode menyampaikan materi. Ya, nanti materi ini maksudnya konten ya. Jadi diferensiasi pada konten untuk mencapai tujuan KBM. Oke. Risky fire. Jika seandainya kata iya adalah, maka dia akan menjadi tetap sehingga dia akan oleh cie-cie serius. Apa sih? Bercanda aja. Betulnya Bu Mila, 100 Bu Mila ya. Terdapat 3 orang yang berbeda, maka mencapai tujuan perlu usaha. Untuk mencapai, oke Bapak Ibu, luar biasa Bapak Ibu, betul semua ya. Saya kembali lagi ke slide karena waktunya terbatas. Nih, ya. Yang ada, jadi peserta didik itu dibagi menjadi 3 zona. Yang zona A, peserta didik yang tanpa mendapat bantuan apapun. Yang zona B, peserta didik dibantu dengan support, ya, dengan bantuan. Yang JPD itu ya. Kemudian yang B, peserta didik bahkan dia tidak bisa melakukan dengan bantuan, ya, dengan bantuan pun bahkan dia tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu nanti Bapak Ibu, sekarang kita beralih ke eksplorasi konsep terkait dari pertanyaan pematik Bapak Ibu. Ada yang membaca? Ya, ada yang mau baca nih, guru apa? Ya, oke. Pak Samsul silakan. Baca. Nggak kelihatan, Mak. Dimaknai kata-katanya. Eksplorasi konsep. Serupa seperti para pengukir yang Serius. Meja, Pak, meja. Ada lagi ingin anaknya Pak Fahri Ahmad Fahri. Ayo silakan. mati. Itu. Tuh kan nanti dipegang dia. Wah, iya ini. Tas. Nggak boleh. Ya udah, Setrumnya. setrumnya. Iya, emang ini. Astagfirullah, sholat tobat. Oh. Goyang-goyang. Nah, goyang-goyang, dia goyang-goyang. Keinjek, Bu. Itunya tuh. Jabra emang. Makanya yang sana itu. Ntar nama-namanya Dah. Tapi goyang-goyang ya? masih ya? Dah, silakan. Oke. Nah. Eksplorasi konsep serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara. Iya. Terima kasih Pak Samsul. Ada yang bisa memaknai apa dari kata ini?
Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kayu, keindahan dan cara mengukirnya, seperti itulah seorang guru memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya guru itu mengukir manusia, sedangkan tukang kayu itu mengukir benda seperti itu ya dia Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa memaknai terkait diferensiasi. Oke, selanjutnya. Nah, seperti ini. Baca. Ya. Ilustrasi. Ibu Renjana adalah guru kelas 3 SD dengan jumlah murid sebanyak 32 orang. Saat ini ia sedang mengajarkan materi tentang perkalian. Saat diberikan tugas menyelesaikan soal perkalian, di antara ke-30 murid di kelasnya, Bu Rencana melihat ada 3 murid yang selesai lebih dulu. Karena dia tidak ingin ketiga anak ini tidak ada kerjaan, dia malah mengganggu murid lainnya. Akhirnya ia memberikan lembar kerja tambahan untuk 3 anak tersebut. Jika anak-anak lain mengerjakan 15 soal perkalian, maka 3 anak tersebut Bu Renjana akan memberikan 25 soal perkalian. Nah, yang menjadi pertanyaan ya Bapak Ibu, apakah Ibu Renjana ini strateginya sudah tepat? Adakah nanti alternatif lain yang dapat dilakukan oleh Ibu Renjana? Apakah Ibu Renjana sudah melakukan pembelajaran diferensiasi? Nah, seperti itu. Kira-kira apa nih seperti Ibu? Iya. Oke, wakil kurikulum Bu Ajeng, Bu Puji. Kenapa alasannya? Ya. Ya. Kayaknya kenal nih Ibu Renjana ya. Kenal ya? Iya, Ibu Renjana. Ya, Ibu Renjana belum melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti di kelas itu kan ada kategori rendah, sedang, dan tinggi. Seharusnya dari kategori itu bisa Bu Renjana bisa memberikan soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda, disesuaikan dengan hasil apa namanya asesmen diganti jadi apa? Asesmen awal pembelajaran gitu. Ya, tepuk tangan. 100 kipas dapat ya nanti ya. Nyumbang poin kipas dapat Kipas angin. Oke. Ini videonya Bu Ajeng. Bu Ajeng, nanti hadiahnya enggak yang itu, enggak berkelompok, yang satu-satu aja. Jadi dapat 5 orang iya. 6 orang. 5. Mohon maaf Bapak Ibu, di eksplorasi konsep ini kita akan melihat video. Ya. Ini masih eksplorasi konsep. Apa nih sekarang nih? Video. Tentang 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Gedein itu. Rapel. Ibunya gambar ini Dalam tahapan pembelajaran sebelumnya, Ini Bapak Ibu gede, telah ini. belajar tentang Oh, bukan bagaimana lagi, kita sama bisa kayak biasa. memetakan kebutuhan belajar murid yang kita lihat lewat 3 aspek, Dah, taruh. yaitu kesiapan belajar, Mana sih? minat, dan profil belajar murid. Suaranya mana? Kebutuhan belajar murid ini harus selalu menjadi dasar Suaranya mana bagi sih? praktek diferensiasi yang kita lakukan di kelas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa saja strategi diferensiasi yang bisa kita lakukan berdasarkan 3 pemetaan. Tadi double dimatiin dulu. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid kita, maka kita kemudian dapat Ini di menentukan pause dulu. apa strategi diferensiasi yang ingin kita lakukan. Sinyal. Dah. Ikan. Sebetulnya ini ada di bentar ya Bapak Ibu. Ada di PMM. Ada di PMM. Kalau sudah Bapak Ibu sudah pernah mengerjakan PMM modul.
Kedengeran Bapak Ibu? Dalam tahapan pembelajaran sebelumnya, Bapak Ibu telah belajar tentang bagaimana kita bisa memetakan kebutuhan belajar murid yang kita lihat lewat 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid ini harus selalu menjadi dasar bagi praktek diferensiasi yang kita lakukan di kelas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa saja strategi diferensiasi yang bisa kita lakukan berdasarkan 3 pemetaan kebutuhan tadi. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid kita, maka kita kemudian dapat menentukan apa strategi diferensiasi yang ingin kita lakukan. Diferensiasi itu sendiri bisa kita lakukan dalam beberapa strategi. Namun, dalam modul ini, kita akan fokus pada 3 strategi saja, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, 2, diferensiasi proses, dan 3, diferensiasi produk. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita membahas tentang diferensiasi konten, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Sebenarnya, konten itu apa sih? Konten itu adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, atau profil belajar murid yang berbeda, atau juga terhadap kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Jika Bapak Ibu masih ingat, Tomlinson memberikan kita alat yang disebut equalizer, yang dapat membantu guru mengukur readiness atau kesiapan murid. Coba kita lihat equalizer ini. Jika memetakan kebutuhan berdasarkan kesiapan murid, maka kita perlu menentukan jenis informasi yang harus disiapkan. Siapa yang perlu diberikan bahan-bahan belajar yang sifatnya foundational, dan siapa yang akan kita berikan bahan-bahan belajar yang jenis informasinya bersifat transformatif atau transformasional. Bahan-bahan belajar yang bersifat foundational atau mendasar, misalnya dasar-dasar, fakta umum, prinsip-prinsip. Jadi, sifat dari informasi, ide-ide, atau teks yang harus diakses oleh mereka juga harus di level yang mendasar. Sementara, di sisi lain, untuk murid yang sudah siap mempelajari materi yang lebih bersifat transformasional, maka kita harus siapkan bahan ajar yang sesuai yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan ide-ide. Misalnya, kita dapat memberikan mereka tantangan, research question, pertanyaan-pertanyaan pemandu, yang Bapak Ibu, mohon maaf karena waktunya terbatas. Nanti Bapak Ibu sudah saya bagikan drive ya di Google. Nanti ini akan langsung ke penjelasan yang akan saya jelaskan ya Bapak Ibu. Setuju atau tidak? Iya, oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, tadi diferensi ada berapa diferensiasi Bapak Ibu? 3. Ada 3. Yang pertama apa? Konten. Yang kedua proses. Kemudian produk. Nah, konten itu kira-kira Bapak Ibu, konten itu apa Bapak Ibu? Materi yang akan diajarkan ya. Tadi Bapak Ibu kalau konten itu berarti Bapak Ibu memberikan materi yang bisa bersifat mendasar. Yang pertama mendasar transformasional atau dari konkret ke abstrak atau dari lambat ke cepat menggunakan teori equalizer. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih yang manakah yang akan Bapak, ini contohnya dari konten ya Bapak Ibu ya.
Aduh, nih di sini. Bagi apa sih diferensiasi konten itu? Nah, satu, Bapak Ibu bisa memberikan materi dengan bentuk beragam, bisa membaca video, teks bacaan, dan gambar dan lain-lain. Contohnya nih Bapak Ibu nih, kalau misalnya Bapak Ibu mengajar hitungan, misalnya mata uang, mengajar hitungan mata uang, Bapak Ibu kan menjelaskan anak-anak tahu uang 100.000 enggak, gitu kan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu ketika Bapak Ibu menjelaskan, yang pertama sudah cara yang pertama, kemudian cara yang kedua Bapak Ibu menyajikan PPT. Ini loh 100.000, angkanya nolnya ada berapa, itu cara yang kedua. Yang cara yang ketiga, ketika Bapak Ibu mengeluarkan uang 100.000. Nah, itu adalah yang bersifat konkret. Tadi yang pertama anak-anak tahu uang 100.000, nolnya ada berapa, itu bersifat apa Bapak Ibu? Abstrak. Dari yang konkret ke abstrak, dari yang cara yang pertama Bapak Ibu sajikan itu sudah diferensiasi. Itu untuk tingkat konten. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa nanti terdapat keterampilan dan pengetahuan yang bisa dipelajari secara mandiri. Kemudian tutor teman sebaya juga termasuk diferensiasi. Ketika guru menjelaskan cara yang pertama, kemudian masih tidak mengerti, akhirnya pembagian kelompok oleh tutor teman sebaya, itu adalah cara yang kedua. Seperti itu Bu, Bapak Ibu. Kemudian nanti cara yang ketiga adalah sumber-sumber belajar. Jadi sebetulnya diferensiasi konten itu adalah simpel sekali ya Bapak Ibu. Bisa nanti ini diferensiasi konten atau kontennya menggunakan minat. Kontennya menggunakan, kan tadi kan ada kesiapan, ada 3 kebutuhan belajar ya Bapak Ibu. Yang pertama kesiapan belajar, yang kedua adalah minat, yang ketiga adalah gaya belajar. Nah, kalau kontennya dengan minat kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Diferensiasi konten tapi menuju ke minat. Duitnya kasih. Misalnya anak yang suka olahraga diberikan berupa artikel atau video tentang olahraga. Anak yang suka seni diberikan artikel berupa seni ya, atau video, itu minat. Kalau berupa gaya belajar, konten diferensiasi gaya belajar. Jadi kan ada ya oke. Kalau yang suka suka melihat, dia pasti melihatnya dengan artikel atau penjelasan ya dari guru. Kalau misalnya yang audio, pasti dia diberikan audio visual, diberikan video. Kalau misalnya konten yang kinestetik, yang seperti Bu Ajeng lakukan ketika saya masuk ke kelas Bu Ajeng, kinestetik itu ada berupa games. Konten yang diberikan terkait yang dihubungkan dengan games, karena dia adalah kinestetik. Atau juga yang suka saya sering lihat Butiar di lapangan, ya di alam, itu adalah kinestetik. Jadi diferensiasi itu ada banyak khusus untuk konten. Kemudian di sini selanjutnya adalah diferensiasi apa Ibu setelah konten? Proses. Bagi kira-kira apa yang Bapak Ibu ketahui tentang proses? Kegiatan pembelajaran di dalam kelas, berarti prosesnya ya. Strategi yang terima kasih Bu Puji. Strategi yang Bapak Ibu gunakan. Kira-kira nih Bapak Ibu, lamanya waktu Bapak Ibu untuk menentukan anak siswa mengumpulkan itu termasuk diferensiasi tidak? Ada yang cepat, ya kan? Oh pokoknya Samuel hari ini karena tadi kan peringkat yang ketiga, dia cepat langsung ngumpulin, ya kan? Udah gitu ada lagi namanya Pak Rizky. Bu, saya butuh waktu, saya kira-kira butuh waktu 2 hari atau 3 hari, seperti itu. Lamanya waktu juga ternyata Bapak Ibu termasuk ada diferensiasi proses. Jadi kita tidak bisa menyamakan mana anak yang cepat, yang pintar. Oh kamu, misalnya Nur Alamsah kok nggak ngumpulin gitu, karena kan tingkat Nur Alamsah ini berbeda, dia ada di lower, otomatis diberikan waktu. Apalagi Bapak Ibu, lingkungan belajar. Misalnya, Bu, saya nggak bisa kalau belajar berisik. Kemarin Bu Ajeng juga temuan lagi ya, ada yang gaya visual, Bu Ajeng membagikan kelompok, ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Itu Bapak Ibu yang kelas yang paling berisik kelompoknya adalah kinestetik. Tapi kalau visual dia aja hening gitu ya. Kalau audio di tengah-tengah, tapi yang paling berisik itu adalah visual. Atau Bapak Ibu misalnya bisa juga diferensiasi proses itu, Bapak Ibu, anak Bapak Ibu, Miss saya nggak bisa kerja rame-rame,
saya pengennya kerja sendiri, seperti itu. Sekali-sekali nggak apa-apa ibu, bisa dituruti seperti itu. Ada lagi diferensi proses adalah, Miss panas nih, kena cahaya matahari, saya tidak suka di sini, saya pengen di pojok baca, itu termasuk adalah diferensiasi proses. Seperti itu Bapak Ibu. Kan kegiatan berstruktur, kegiatan berjenjang, terstruktur adalah diferensiasi proses. Ketika Bapak Ibu memberikan pertanyaan materi dari yang mulai dasar, transformasional, konkret, ke abstrak, terstruktur, berarti langsung ke open ended question. Itu termasuk cara-caranya adalah diferensiasi proses, mohon maaf. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan belum? Sebenarnya sudah, cuma agak lebih ditebalkan seperti itu Bapak Ibu untuk diferensiasi proses. Saya pernah mau kayak gitu, tapi saya batasi, jangan, nggak boleh gitu. Misalkan saya sendiri aja Pak, nggak mau, jangan, harus kelompok. Gitu gimana? Itu penugasannya kelompok apa? Kelompok. Kalau kelompok ya memang diwajibkan memang harus kelompok ya. Tapi kalau misalnya penugasan yang individu kelompok, saya mau sendiri aja gitu ya. Gimana ya? Saya juga bingung. Jadi gini, Pak Rizky, dia bisa mengerjakan tidak? Ya bisa. Bisa. Nanti mungkin bisa gini Pak Rizky, tetap harus diarahkan karena kita namanya ada Pak Rizky, ada namanya kesepakatan dulu, kesepakatan kelas, keyakinan kelas bahwa kerjasama itu penting. Ya silakan dia boleh mengerjakan sendiri, tapi dia wajib membantu teman-temannya untuk kelompok. Tapi jangan sering-sering ya, karena kerja kelompok itu kolaboratif salah satu dari profil pelajar Pancasila. Ya seperti itu. Sekali-sekali tidak apa-apa, teman jangan keseringan. Nanti boleh bisa dibantu dijawab dengan Bu Puji atau Bu Ajeng ya. Kemudian adalah diferensiasi apa yang terakhir Bapak Ibu? Produk, ya produk. Nanti ada produk. Diferensiasi produk pada konten, diferensiasi produk pada minat, diferensiasi produk pada gaya belajar. Kalau misalnya diferensiasi produk pada konten seperti apa Bapak Ibu? Diferensiasi produk pada konten. Jadi nanti ada materi namanya diferensiasi produk pada konten di sini. Saya sudah membagikan banyak sekali materi, makanya saya bilang kalau diferensiasi ini materinya nih, diferensiasi proses pada kesiapan belajar tadi. Jadi ada contoh-contohnya banyak banget, makanya saya bilang waktunya sedikit sekali, cuma tidak apa-apa Bapak Ibu. Ini sudah saya tampilkan di drive ya Bapak Ibu nih. Di sini diferensiasi produk pada minat ya di sini. Iya, sudah saya rangkum di Google Drive Bapak Ibu. Jadi kalau di produk IPS misalkan anak yang visual, kalau materinya lagi peta dia bisa gambar. Kalau yang audio mungkin dia bisa menyebutkan batas-batas pada peta. Iya. Atau unsur-unsur peta. Iya. Kalau yang kinestetik ngapain ya dia? Ngapain kira-kira? Kalau yang kinestetik menggambar termasuk kegiatan, pokoknya kegiatan yang tubuhnya ada kegiatan bergerak seperti itu, kinestetik seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemarin saya memberikan kayak describing people, menggambar orang ada diferensiasi konten. Yang misalnya yang anak yang saya pakai kesiapan 3 kesiapan ya Bapak Ibu, yang pakai lower, middle sama yang high. Kalau yang high itu saya kasih ininya paragraf tapi ada titik-titik isian yang harus dia memilih, itu yang lower. Jadi dia tinggal memilih. Kalau yang middle saya buat mind mapping. Jadi misalnya kalau describing people, kalau misalnya mama, ibu itu apa sih? Cantik. Apalagi yang kamu bayangkan dengan ibu. Jadi konkret dulu. Sampelnya juga konkret. Orang yang ada di sekitar lingkungannya itu adalah konten.
Kalau untuk diferensiasi konten. Nah, untuk diferensiasi yang high-nya, dia bisa bersifat abstrak. Abstrak itu apa Bapak Ibu? Misalnya idolanya dia, kelihatan nggak Bapak Ibu idolanya dia? Tidak kelihatan seperti itu. Yang bersifat abstrak. Makanya tadi konten itu kita perlu memilih-milih mana yang dasar, mana yang transposisional, mana yang konkret, mana yang menuju ke abstrak, mana yang lambat dan cepat. Itu adalah pada diferensiasi konten seperti itu. Nah, kemudian kalau produk ini, kalau diferensiasi produk itu sesuai dengan minat. Kira-kira apa Bapak Ibu kalau minat, kalau produk? Tadi kan sudah konten ya, produk pada konten ya Bapak Ibu. Tapi kalau produk pada minat, minat itu apa sih Bapak Ibu? Kesukaan anak. Iya, betul, Uji. Kalau misalnya dia suka nulis, ya dia pasti menulis. Tapi kalau dia suka ngomong pakai voice note. Kalau suka dia kinestetik, biasanya puisi. Nggak apa-apa, lagu, nggak apa-apa. Atau bikin video, bisa. Iya, misalkan dari kitanya kalian membuat atau video bermain alat musik, lagunya misalkan kita patenin lagunya lagu gundul. Mohon maaf Pak Rizky, diferensiasi apa dulu nih? Produk. Ya. Misalkan gundul-gundul pacul. Tapi dia pada akhirnya saya lagu yang saya tahu aja gitu bisa juga. Bisa. Oke. Kalau diferensiasi gaya belajar itu menyangkut apa aja? Profil belajar itu termasuk apa aja sih Bapak Ibu? Iya, audio, visual, iya, kinestetik yang seperti itu. Nah, gaya belajar itu ternyata juga beragam Bapak Ibu. Ternyata kemarin juga kata Bu Aja, diferensiasi gaya belajar itu ketika kita memberikan games ke anak pun kita harus melihat gaya belajar anak. Ternyata ada yang nggak suka games yang ibaratnya dia tantangan tertekan, waktunya cepat dan dia harus berpikir dengan tenang seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kemarin saya membuat successful people tentang orang-orang terkenal. Jadi saya boleh pilih, ayo anak-anak kalau produknya kamu menggunakan komik boleh. Kalau misalnya kamu menggunakan komik boleh, infografis boleh, voice note boleh, terus apalagi video boleh, PPT juga bisa, bahkan Nur Alamsyah saya buku juga boleh nggak Bapak Ibu di buku? Boleh. Sesuai dengan kemampuan anak yang bahkan yang tidak punya HP atau tidak tahu cara teknologi seperti itu Bapak Ibu untuk diferensiasi produk ya. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Nanti ada pertanyaan untuk eksplorasi konsep Bapak Ibu. Ini karena waktu yang terbatas, mohon maaf saya jadi agak terburu-buru. Lanjut terus saja Bu. Kan masih lama. Nih, contoh strategi di sini ya. Di sini ada contoh strategi, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Adalah berdasarkan kontrak belajar kegiatan kesiapan. Ini pasti asesmen ya. Kalau kesiapan berhubungan dengan asesmen yang harus dipenuhi oleh siswa. Kalau dulu diagnostik, kalau sekarang kemarin sama Bu ini kita sudah tidak lagi menggunakan diagnostik ya, jadi asesmen awal. Kemudian kesiapan itu papan pilihan dengan kegiatan yang berbeda dengan kesulitannya. Ini terstruktur. Kegiatan terstruktur dari yang misalnya Bapak Ibu mau buat soal, dari yang terstruktur sama open ended question. Open ended question itu terstruktur pasti kan dari pilihan ganda ya. Pilihan ganda kompleks, benar salah itu adalah kegiatan yang terstruktur. Kemudian ada open ended question, adalah pertanyaan terbuka. Itu bisa pada kesiapan. Kemudian pada minat. Strateginya adalah berdasarkan minat tadi sesuai dengan kesukaan anak ya. Kemudian profil belajar, pameran berjalan, galeri walk, dadu berpikir juga kemarin Bu aja sudah menerapkan ya. Permainan dadu, kemudian adalah kontrak belajar sesuai dengan gaya belajar, asesmen dengan berbagi gaya. Ternyata di sini profil belajar adalah asesmen dengan berbagi gaya belajar siswa. Gaya belajar sesuai dengan asesmen siswa, dengan materi gaya belajar siswa penilaiannya.
Kemudian di sini, ini contohnya Bapak Ibu. Contohnya, ketika di sini ada contoh, murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Ternyata guru matematika ini memilih diferensiasi pada kesiapan belajar yang terbagi menjadi beberapa murid telah memahami konsep keliling dapat melakukan operasi hitungan dasar. Jadi kemudian beberapa murid telah memahami konsep keliling namun belum lancar. Beberapa murid belum memahami konsep keliling. Berarti ada berapa ini Bapak Ibu? Ada berapa tingkatan? Ada 3. Kemudian ini contohnya. Murid diminta mengerjakan soal tantangan, mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk yang memahami, murid akan diminta untuk bekerja secara mandiri. Jadi untuk yang memahami, murid diminta untuk bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaannya masing-masing. Jadi periksanya pun tidak oleh guru hanya sebagai pemantau. Yang kemudian adalah untuk murid yang telah memahami namun belum lancar, dia akan menggunakan bantuan konkret untuk menghitung. Contohnya menggunakan lidi, sedotan, gundu, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada yang murid yang belum sama sekali memahami. Jadi ini menggunakan teknik scaffolding. Scaffolding itu yang tadi 3 itu ya Bapak Ibu, yang murid benar-benar diberikan bantuan. Kemarin yang contoh salah satu scaffolding ini ketika saya sama Nur Alamsa, sama Indra, sama Panji siapa ya? Yang ya, sampai segini. Ketika buat project di buku, ya oke, Panji, Nur Alamsa buat project di buku. Sebutkan orang sukses yang kamu kagumi. Ayo jawab, gitu Bapak Ibu. Jadi benar-benar diberikan bantuan. Jadi dia langsung menulis. Kamu pakai kan Miss pelajarannya bahasa Inggris, kenapa bahasa Indonesia? Saya bilang, ayo tulis dulu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian cita-cita kamu mau jadi apa? Untuk seorang Indra, dia kalau pasti cengengesan ya. Tulis cita-cita Indra, cita-citanya jadi apa Indra gitu kan? Terus ditanya, dia ketawa-ketawa aja. Terus dia bilang jadi pemain bola. Dia bilang itu udah nilai. Sebetulnya itu udah nilai dia itu. Bahkan dengan bantuan pun dia tidak bisa melakukannya. Ini adalah untuk yang belum memahami konsep, tapi dia harus dibantu scaffolding, benar-benar diberikan bantuan, dituntun ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah sebetulnya untuk diferensiasi ini kita sebagai sekolah penggerak, apalagi Bapak Ibu sudah mengerjakan di modul-modul yang platform Merdeka Belajar, sebetulnya semua materinya sudah ada. Dan Bapak Ibu, jadi mohon maaf Pak Agus, sebetulnya materi diferensiasi itu panjang. Saya sendiri materi diferensiasi itu ada 5 modul, sedangkan saya harus merangkum semuanya dalam 1 jam. Sedangkan saya belajarnya hanya seminggu dengan 5 modul ini. Jadi mohon maaf apabila cepat-cepat. Kemudian di sini Bapak Ibu, langkah-langkah merancang pembelajaran diferensiasi adalah tetapkan tujuan pembelajaran, petakan kebutuhan belajar. Nah Bapak Ibu, nanti di awal pas masuk, Bapak itu sebetulnya yang setelah asesmen perawal itu yang harus Bapak Ibu lakukan adalah bukan bikin MPP, langsung memetakan. Nanti di ruang kolaborasi Bapak Ibu akan kita belajar cara pemetaan kebutuhan. Ya, pemetaan kebutuhan belajar siswa. Tentukan, habis dipetakan, oh ternyata Bapak Ibu mau menggunakan diferensiasi apa? Konten kah? Produk kah? Atau proses kah? Kemudian setelah dipetakan, tentukan strategi. Contohnya dengan games, dengan kegiatan yang tadi terstruktur, dari yang mendasar sampai ke abstrak, seperti itu strategi yang ingin Bapak gunakan. Kemudian rancanglah kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan, kemudian lakukan refleksi yang berkelanjutan. Nah Bapak Ibu, nanti di ruang kolaborasi Bapak Ibu ada tugas seperti ini. Inilah yang tahapan kedua setelah kita memetakan, sebelum kita membuat modul diferensiasi. Jadi modul diferensiasi itu benar-benar ada alurnya, supaya nanti ketika kita
langsung ke modul ajarnya, kita sudah tahu seperti itu. Mana sih dari hasil pemetaan kebutuhan itu, tapi jangan tiba ujuk-ujuk dimasukin ke modul. Jadi di sini dulu ketika kita melakukan tahap pemetaan kebutuhan, nanti Bapak Ibu akan sangat terbantu ketika nanti membuat modul ajar seperti itu. Bapak Ibu ada pemetaan, ya. Nah itu nanti di ruang kolaborasi. Nah sampai sini dulu Bapak Ibu, karena saya sebetulnya sangat resah juga. Udah jam 11 lewat, Bapak-bapak mau sholat Jumat. Nah mohon maaf Bapak Ibu tolong diisi untuk explore konsep di link Padlet. Linknya masih yang sama Bu, yang pink. Iya, di sana ada pertanyaan. Pertanyaannya, pengetahuan atau pengalaman baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah menyimak video beserta paparan mengenai penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Jadi, pengalaman baru apa yang Bapak Ibu dapatkan? Pengalaman baru ya, kalau misalnya pengalaman yang benar-benar baru Bapak Ibu ketahui dalam penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Kemudian yang kedua, apa hal baru yang berbeda dari yang saya pahami dengan yang saya sudah lakukan di kelas? Ya, ini untuk renungan, untuk pertanyaan ini adalah untuk renungan, untuk refleksi juga. Sekali lagi saya bacakan, tolong diisi. Setelah ini kita istirahat dulu ya Bu Puji ya? Iya, istirahat dulu ya. Oke. Untuk misalnya Bapak Ibu mau lebih mendalam lagi materi itu sudah saya bagikan di drive ya Bapak Ibu, ada semua di sana dari hasil modul-modulnya. Dan termasuk RPP contohnya juga diferensiasi dengan alur merdeka sudah ada punya saya dan ada di LK nanti buat penugasan individu. Nah, mau nanya sedikit Miss Dia. Boleh Pak. Konfirmasi sama Bu Ajeng ya. Di kegiatan itu kan kemarin menggunakan alur merdeka ya. Iya. Nah, apakah di dalam penyusunan RPP atau modul ajar itu tetap seperti yang sudah, misalnya ada kegiatan pendahuluan, inti dan sebagainya, atau itu otomatis dihilangkan aja, yang penting ngikutin alur merdeka? Iya. Kan enggak itu pembagian itu pendahuluan, inti, Iya. Iya Pak Agus, terima kasih. Sebenarnya gini Pak, saya tuh baru membuat modul ajar alur merdeka itu semalam Pak. Begitu jam 7 habis maghrib sampai jam 9, karena saya cari-cari di internet nggak ada Pak sama sekali contohnya. Tapi setelah saya pahami dengan alur merdeka, kegiatan tahap awal itu harus ada. Karena kita sepakat kemarin, alur merdeka ini kita gunakan bukan untuk satu pertemuan, tapi untuk satu bab ya Bapak Ibu ya. Otomatis kan kalau untuk satu bab pasti kita di setiap awal kita masuk pasti kan ada persepsi, ada yang kegiatan inti, ada kegiatan awal, inti dan penutup seperti itu Bapak. Jadi belum ada, saya ubek-ubek ke platform merdeka, saya ubek-ubek ke mana aja saya belum pernah ketemu. Jadi mohon nanti Bu Puji ya kalau misalnya ada masukan dari yang lainnya, karena pun itu saya baru buat tadi malam dari jam 7 sampai jam 9 seperti itu. Jadi saya mengambil kesimpulan saya sendiri, jika alur merdeka ingin digunakan dalam satu bab, maka itu harus ada kegiatan awal, inti, dan penutup. Kecuali dalam satu pertemuan itu dia bisa juga Pak, jadi kita merdeka bagaimana menggunakannya. Kecuali dalam satu pertemuan itu bisa digunakan alur merdeka itu, seperti itu. Jadi berdasarkan kesepakatan aja Bapak Ibu. Iya, gimana Bu Puji? Iya. Kemarin kita sepakat terbabkan bikin intinya. alurnya. Iya Pak, untuk alur kita sepakat bikin per bab saja untuk memudahkan. Jadi tidak harus bikin satu bab ada Atau satu pertemuan. Iya, itu kayaknya kita kerepotan ya. Jadi kita buat satu bab. Makanya nanti kalau template-nya udah di-share sama Miss Tia. Sudah saya share semuanya di drive. Oh, udah di-drive. Semuanya ada dari materi, video, dan template dan Miss Tia contohnya. boleh tayangin template-nya dulu nggak? Boleh. Kalau bapak-bapak yang mau Jumatan monggo ya, ibu kan nggak biar lanjut aja. Ya, kalau yang udah mau berangkat Jumatan monggo bapak-bapaknya.
Bapak mau beri tambahan. Ya, monggo. Jadi alur merdeka ini sama aja kayak sintak dari berbagai macam model, Pak. Kan kayak sintak PBL, pertama anak-anak orientasi masalah itu kan semuanya adanya di kegiatan inti ya, Pak. Nah, alur merdeka ini juga adanya di kegiatan inti. Untuk kegiatan awal, persepsi, memberikan pengetahuan informasi tentang tujuan dan dimensi yang mau dinilai itu tetap ada. Jadi alur merdeka ini adanya di kegiatan inti. Kegiatan inti, iya, Pak. Jadi formatnya sebenarnya nggak berubah ya. Iya. Iya, internetnya yang Biasanya mati. iya mati, pantesan. Pakai internet Bapak. Jangan-jangan baterainya habis. Enggak, ini yang ini Pak. Pakai 284. Nih contohnya Bapak Ibu. Yang Astinet yang mati Pak. Iya. Punya Bapak masih bisa, Pak. Coba kita pakai 284. Ini masih ini loh baterainya. Iya, ini saya pakai, Nih. Pak. Ini mau contoh RPP-nya punya saya atau template-nya aja Bapak? Template-nya kosong nih. biar Kosong, Kita oke. ngerti cara ngisinya Ya, bagaimana. template-nya itu diajarin. Iya, template-nya aja. Ini mohon masukan ya Bu Puji karena ini berdasarkan pemikiran saya sendiri kan baru di tadi malam saya buat. Kita dirumuskan dulu, ada macam-macam Iya. kan dirumuskan supaya kita punya model format menurut kita sendiri. Iya. Di sini template seperti ini. Diperbesar Ada kan, Bu? diperbesar ya. Iki ada colokan lagi. Perbesar ya Mas. Colokan ada colokan. Ini sekarang 12 Maaf ya, maaf. Banyak di sini 1240. 11 super. waktu Jumat. 11. 1140. Jadi ada informasi umum seperti biasa adalah identitas dan kemampuan awal atau kemampuan prasyarat juga ada. Kemudian tujuan pembelajaran. Di sini saya menggunakan, saya pikir-pikir ini apa ya judul di awalnya semalam itu. Akhirnya saya mengambil kesimpulan kegiatan pembelajaran alur merdeka, di mana di sini ada alur merdekanya sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri kegiatan pembelajaran seperti itu. Jadi ini untuk satu bab ya? Iya, untuk satu bab, Berarti karena- TP-nya kan materi. bisa dari beberapa TP ya. Kita masukkan beberapa TP Iya. karena satu bab ya. Iya, saya 3 TP untuk bahasa Inggris. Ada contoh RPP punya saya juga Bu Puji. Berarti apa? Kalau bahasa Inggris 3 TP berarti apa? 3 TP. Oh 3 TP. Iya, 3 TP. 3 TP. Sebenarnya saya 3 TP. Nih, ini contoh yang punya saya. Akhirnya jadi seperti ini. Ini saya juga baru buat dari mana karena saya ubek-ubek kemana-mana belum ada Berarti yang alur contohnya. merdeka yang kemarin kita itu kan yang Bu Ajeng ya. Iya. Nah, Ini juga seperti ya? ini. Diperbesar, Bu. Ya, bentar. Nah, ini belum saya tulis Bu Puji kegiatan awalnya. Kenapa saya belum tulis? Ya seperti itu. Bingung. Tapi intinya peserta didik menyiapkan berdoa absensi pasti kan itu pasti kegiatan awal ya seperti itu. Pasti dilakukan. Pasti itu dilakukan. Cuman belum saya tulis, saya masih ragu ini template-nya seperti apa sih. Makanya saya tadi bilang Bu Ajeng tolong dikoreksi dong gitu. Jangan cuma dari pendapatnya saya seperti itu. Nah, nanti absensi diganti presensi ya Mi. iya. Nah, kan di sini ada kata kuncinya. Mulai diri itu apa aja gitu. Dan itu sudah satu materi. Nah, di sini. Ini yang mulai diri saya untuk bahasa Inggris sampai eklarasi konsep itu masih satu pertemuan. Masih di pertemuan pertama karena kan setelah ini ada langsung ya mengakses materi di sini. Berarti Listia kalau untuk satu bab kecuali IPS sama IPA ini nggak berlaku nih. Kenapa? Satu bab IPS sama IPA karena tujuan pembelajarannya kan nggak apa namanya nggak nyambung ya ada satu bab itu. Oh gitu. Berarti Jadi satu beda-beda. kalau tujuan mohon maaf Bu Puji, tujuan pembelajaran itu Bu Puji satu tujuan pembelajaran berapa kali pertemuan? Satu tujuan pembelajaran bisa 2 kali. Nah, berarti Bu Puji per tujuan Iya, pembelajaran. karena IPS Iya. benar-benar nggak bisa. Karena satu Iya. bab itu ekonomi, Iya. ada ekonomi, ada geografi, ada sejarah, materinya benar-benar Iya. beda. Jadi merdeka aja Bu Puji ya. Kalau bahasa Inggris kan tujuan pembelajaran nyambung tuh Iya. dari Makanya awal. nggak bisa kita paksakan Iya. untuk satu bab itu nggak bisa Iya. kita paksakan ya tergantung karakter mata pelajarannya. Iya betul. Jadi Bu Puji per tujuan pembelajaran untuk 2 kali pertemuan menggunakan alur merdeka. Seperti itu. Emang ribetnya pertamanya doang ya. Mm-mm. Soalnya ada. Sebetulnya gini Bapak Ibu, saya pun tinggal memasukkan. Bapak-bapak ibu Bapak, banyak. tinggal memasukkan aja. Ini baru ruang kolaborasi saya pertemuan yang selanjutnya.
Di pertemuan yang selanjutnya Iya, maksudnya otomatis balik lagi ke dalam awal. dalam satu alur merdeka itu berarti enggak satu kali pertemuan kita harus Enggak. 7 berapa 8 atau 7? 8. Alur merdeka. Ya. Apa harus semuanya gitu Enggak, kan? Berarti enggak. misalkan yang mengenal dirinya, terus eksplorasi konsepnya ada di pertemuan pertama. Kemudian nanti yang kedua lain lagi gitu kan? Iya. Bisa begitu ya? Iya, bisa begitu. Jadi benar-benar merdeka sih sebetulnya Bu Puji ya. Bagaimana kita menggunakan alur merdeka ini. Dan ini juga baru kalau kita buat, saya rasa baru kita aja deh Bu Puji. Coba Bu Puji tolong cari di ubuk-ubuk Bu Ajeng, ubuk-ubuk saya ubuk-ubuk nggak ada. Kalau kurikulum mah lagi nggak mau mikir gitu kayaknya. Iya gitu ya. Nggak bahas itu ya, Miss. Jadi daripada pusing rapor. Kayaknya belum punya juga alur merdeka, malah mereka tuh nunggu-nunggu dari kita gitu. Iya benar Bu, nunggu-nunggu dari kita. Jadi di sini saya ada 3 kali pertemuan dalam satu bab untuk alur merdeka sesuai dengan tujuan pembelajaran saya kan ada 3. Oke lah, sip. Ini udah ada di itu semua yang bisa di Iya. drive. Ya sudah Nanti ada habis semuanya. istirahat nanti jam Ruang kolaborasi dulu pemetaan kebutuhan, baru nanti habis pemetaan kebutuhan baru demonstrasi kontekstual langsung modul ajar gitu. habis istirahat ya. Iya, habis istirahat. Oke. Dah, silakan. Dah, selamat Ya, beristirahat. ya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat. Jadi pada saat menyusun program modul ajarnya ini harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang tadi Miss Tia tampilkan yang di lapangan itu. Lapangan terus ada manusia 3 yaitu, nah itu keterkaitannya itu antara merdeka dengan alur tujuan pelajaran yang dibuat oleh Miss Tia tadi. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Kesempatan ya Pak Subri mau? Ya. Pak Haji mau? Kipas, mau dapat kipas nggak? Oh gitu. Pak Rizky mau? Ya oke, silakan Pak Rizky. Kasih dia lagi panasan. Ya. Iya, kalau dari saya kaitan antara ya dari yang materi kemarin dan yang sekarang. Jadi dimana kita itu kemarin membuat alur ya, alur merdeka secara berkelompok. Nah, kemudian kita buat memang sepahamnya kita dulu kita buat, apalagi kita buat secara berkelompok kan. Kita punya persepsi masing-masing. Banyak beberapa memang belum tahu seperti itu. Kemudian di hari ini kita memang sebetulnya sudah diminta untuk membuat secara individu. Kita buat dengan pelajaran kita masing-masing sehingga di hari ini ya dari Miss Tia itu ditambahkan dengan kegiatan yang berdiferensiasi. Nah, di mana kegiatan berdiferensiasi ini kegiatan berdiferensiasi ini itu adanya perbedaan ya yang membedakan bagaimana cara mulai mengumpulkan tugasnya, cara Bapak Ibu guru menyampaikan materinya. Nah, di situ bisa dituangkan di alur merdeka. Nah, sebetulnya memang hari ini nih penentuan siapa yang memang terbaik ya kan gitu. Ya pokoknya saya sudah kirim, itu bisa dilihat bagaimana ya. Seperti itu. Jadi intinya hari ini berhubungan dengan Ya. Terima kasih Bu Ajeng sudah mendapat ada. Pak Udin mau? Oh ya Pak Udin mau. Iya. Dumi ayo kipas. Kipasnya bagus. Kalau bagus jawabannya sih bagus sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 hari kita banyak mendapatkan Ibu-ibunya udah banyak. dari Ibu-ibunya udah 4. kita yang sudah disampaikan oleh Bu Ajeng kemarin. Walaupun saya dapatnya baru judulnya doang Bu Ajeng. Karena selanjutnya saya tidak mengikuti karena ada Zoom. Nah, kemudian yang disampaikan oleh Bu Ajeng mengenai alur merdeka kemarin
Kemudian yang disampaikan oleh Bu Tia ini berkaitan dengan berdiferensiasi. Nah ini perbedaan yang disampaikan oleh Bu Tia ini tadi sudah disampaikan bahwa berdiferensiasi perbedaan itu ada 3. Yang pertama konten, kemudian produk, dan yang kedua proses. Yang ketiga adalah produk. Jadi kalau kita dari ketiga itu kita laksanakan, insya Allah dalam kita memberi materi atau pelajaran kepada anak, mudah-mudahan atau peserta didik, mudah-mudahan apa yang kita inginkan itu tercapai. Bahkan tadi sudah disampaikan oleh Miss Tia, dari ketiga orang itu dalam menonton suatu pertandingan ada trik-triknya bagaimana anak ini tidak sampai kita adakan disesuaikan dengan kemampuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih Pak Udinnya. Bu Ajeng berarti Pak Supri mau? Oh ya. Berarti Bu Ajeng sudah menentukan ya, Bu Ajeng ya? Sudah bisa menentukan pemenangannya ya? Udah kan? Sudah. Bapak udah Pak. Siapa Pak?